Halo, perkenalkan nama saya Gede Gustardia. Saya dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Pamulang, kelas 06 TMSP 001, reguler A. Saya akan sedikit mengulas tentang motor induksi. Untuk teman-teman semua, mari disimak ya. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah motor induksi. Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataannya bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 3 fase dan motor induksi 1 fase. Berikutnya, motor induksi 3 fase dan 1 fase. Motor induksi 3 fase dioperasikan pada sistem tenaga 3 fase dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas yang besar. Motor induksi 1 fase dioperasikan pada sistem tenaga 1 fase dan banyak digunakan terutama untuk peralatan rumah tangga seperti kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cuci, dan sebagainya. Karena motor induksi 1 fase mempunyai daya keluaran yang rendah. Bentuk gambaran motor induksi 3 fase. Di bawah ada gambarnya ya. Itu cuman contoh untuk yang mesin induksi 3 fase. Berikutnya masuk ke konstruksi motor induksi. Motor induksi pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting. Yang pertama adalah stator. Stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Yang kedua adalah celah. Celah merupakan celah udara, tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Yang ketiga adalah rotor. Rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada. Berikut adalah gambar dari konstruksi motor induksi yang ada di bawah. Lanjut ke masih di pembahasan konstruksi stator motor induksi. Konstruksi stator motor induksi pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah stator yang terbuat dari besi tuang. Yang kedua adalah inti stator dari besi lunak atau baja silikon. Yang ketiga, alur bahannya sama dengan inti, di mana alur ini merupakan tempat meletakkan belitan atau kumparan stator. Yang keempat adalah belitan atau kumparan stator yang terbuat dari tembaga. Berikutnya masih dalam pembahasan konstruksi stator motor induksi. Rangka stator motor induksi ini didesain dengan baik dengan 4 tujuan, yaitu 1. Menutupi inti dan kumparannya. Yang kedua, melindungi bagian-bagian mesin yang bergerak dari kontak langsung dengan manusia dan dari goresan yang disebabkan oleh gangguan objek atau gangguan udara terbuka. Yang ketiga, menyalurkan torsi ke bagian peralatan pendukung mesin, dan oleh karena itu stator didesain untuk tahan terhadap gaya putaran dan goncangan. Yang keempat, berguna sebagai sarana rumahan ventilasi udara sehingga pendinginan lebih efektif. Konstruksi rotor motor induksi. Konstruksi rotor motor induksi terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah inti rotor. Bahannya dari besi lunak atau baja silikon sama dengan inti stator. Yang kedua adalah alur, bahannya dari besi lunak atau baja silikon sama dengan inti. Yang ketiga adalah belitan rotor, bahannya terbuat dari tembaga. Yang keempat, poros atau as. Berikutnya adalah konstruksi motor stator dan rotor induksi. Di antara stator dan rotor terdapat celah udara yang merupakan ruangan antara stator dan rotor.
Pada celah udara ini, lewat flux induksi stator yang memotong kumparan rotor sehingga menyebabkan rotor berputar. Celah udara yang terdapat antara stator dan rotor diatur sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil kerja motor yang optimum. Bila celah udara antara stator dan rotor terlalu besar, akan mengakibatkan efisiensi motor induksi rendah. Terdapat gambarnya ya pada bagian bawah slide. Berikutnya adalah prinsip kerja motor induksi. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya, sehingga timbul EMF atau tegangan induksi. Karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Berikut adalah daya dan rugi-rugi daya pada motor induksi. Motor induksi memiliki rugi-rugi daya karena di dalam motor induksi terdapat komponen tahanan tembaga dari belitan stator dan rotor, dan komponennya E2 aksen sama dengan E176 induktor belitan stator dan rotor. Rugi-rugi pada motor induksi ini adalah rugi-rugi tembaga, rugi inti, dan rugi karena gesekan dan hambatan angin. Gambaran ilustrasi penjabaran rugi-rugi ini ada di bawah ya. Berikut gambarnya telah dilampirkan. Berikutnya adalah mengoptimalkan pembebanan motor. Beban yang kurang akan meningkatkan kehilangan motor dan menurunkan efisiensi dan faktor daya. Beban yang kurang mungkin merupakan penyebab yang paling umum ketidakefisienan dengan alasan-alasan. Yang pertama, pembuat peralatan cenderung menggunakan faktor keamanan yang besar bila memilih motor. Yang kedua, peralatan kadangkala digunakan di bawah kemampuan yang semestinya. Yang ketiga, dipilih motor yang besar agar mampu mencapai keluaran pada tingkat yang dikehendaki. Ya. Berikutnya, meningkatkan perawatan. Hampir semua inti motor dibuat dari baja silikon atau baja gulung dingin yang dihilangkan karbonnya. Sifat-sifat listriknya tidak berubah dengan usia. Walaupun begitu, perawatan yang buruk dapat memperburuk efisiensi motor karena umur motor dan operasi yang tidak handal. Sebagai contoh, pelumasan yang tidak benar dapat menyebabkan meningkatnya gesekan pada motor dan penggerak transmisi peralatan, kehilangan resistansi pada motor yang meningkat dengan kenaikan suhu. Berikutnya masih pembahasan meningkatkan perawatan ya. Perawatan yang baik akan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan motor secara teratur untuk pemakaian bearings dan rumahnya. Yang kedua, pemeriksaan kondisi beban untuk meyakinkan bahwa motor tidak kelebihan atau kekurangan beban. Jika terjadi perubahan beban, ini dapat mengindikasikan suatu perubahan pada beban yang digerakkan. Penyebabnya harus diketahui, dilakukan pemeriksaan. 3. Pemberian pelumas secara teratur. Pihak pembuat biasanya memberi rekomendasi untuk cara dan waktu pelumasan motor. Pelumasan yang tidak cukup dapat menimbulkan masalah seperti yang telah diterangkan di atas tadi ya. Pada slide terakhir akan dibahas tentang memilih motor listrik ya. Klasifikasi tiap motor listrik bisa dibaca pada papan nama atau nameplate yang dipasang padanya, sehingga untuk berbagai keperluan bisa dipilih motor yang sesuai. Di dalam pemakaian sederhana, klasifikasi motor hanya dikenal menurut yang pertama tenaga output motor, yang kedua sistem tegangan, yang ketiga kecepatan motor. Dalam pemakaian yang sederhana ini belum dicapai hal-hal lain yang sangat penting dalam memilih motor yang sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa klasifikasi motor ini sangatlah luas mencakup dalam
Yang pertama, hal-hal yang dibutuhkan oleh mesin-mesin yang digerakkan. Yang kedua, karakteristik beban dan macam-macam kerja yang diperlukan. Yang ketiga adalah konstruksi mesin-mesin yang digerakkan. Hal-hal yang demikian akan memberikan pula macam-macam variasi bentuk dari motor termasuk alat-alat pelengkapnya. Nah, itu dia tadi sedikit tentang penjelasan motor induksi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.